Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, seringkali kita berpikir bahwa amalan terbaik dalam Islam itu pasti sesuatu yang besar, berat, dan sulit dilakukan. Namun, dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW justru mengajarkan bahwa amal terbaik bisa diwujudkan lewat hal-hal sederhana, seperti memberi makan dan menebarkan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Di balik kesederhanaan itu ada pesan besar tentang kepedulian sosial dan persaudaraan yang menjadi fondasi kuat umat Islam. Hari ini kita akan menggali makna hadis tersebut. Bagaimana amal kecil yang sering kita anggap remeh ternyata memiliki dampak besar bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan ukhuwah umat. As-sadisah babun it'amu ta'ami minal Islam. Haddatsana Amr bin Khalidin qala haddatsana Al-Laitsu an Yazid an Abil Khair an Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Keenam, bab memberi makan termasuk salah satu ajaran Islam. Amr bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Yazid, dari Abul Khair, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling baik dalam Islam? Beliau menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Hadis nomor 12 ini tercantum juga pada hadis nomor 28 dan 6236. Syarah hadis. Perkataan babun, bab, keterangannya sama dengan penjelasan pada bab sebelumnya. Perkataan minal islami termasuk salah satu ajaran Islam. Dalam riwayat Al-Asili disebutkan dengan lafaz minal iman, termasuk salah satu perkara iman, untuk membuktikan bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis yang menunjukkan bahwa iman memiliki cabang-cabang. Lalu Al-Bukhari mengemukakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis sahih untuk menjelaskan hal itu. Al-Bukhari mencantumkan dalil-dalil tersebut secara eksplisit maupun implisit dalam bab-bab berikut. Pada bab ini dia memberi judul memberi makan termasuk salah satu ajaran Islam, bukan orang Islam bagaimanakah yang paling afdol. Sebagaimana bab sebelumnya, hal ini untuk menjelaskan perbedaan di antara kedua perkara tersebut, serta untuk menjelaskan bahwa pertanyaan seperti ini diajukan kepada Rasulullah lebih dari satu kali, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Perkataan haddatsana Amr bin Khalid. Amr bin Khalid meriwayatkan kepada kami. Ia adalah Amr bin Khalid Al-Harrani. Keliru orang yang membacanya dengan lafaz Al-Hurani. Perkataan Al-Laits. Al-Laits, ia adalah Al-Laits bin Sa'ad, salah seorang ahli fikih di Mesir yang meriwayatkan hadis dari Yazid, yakni Ibnu Abi Habib yang juga seorang ahli fikih. Perkataan anna rojulan, seorang laki-laki. Saya belum bisa memastikan nama laki-laki itu. Ada yang mengatakan laki-laki itu tidak lain adalah Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwa laki-laki tersebut adalah Hani bin Yazid, orang tua Syuraih. Hani bin Yazid bertanya tentang amalan terbaik dalam Islam dan Rasulullah menjawabnya dengan jawaban seperti itu. Perkataan ayyul islami khairun, amal apakah yang paling baik dalam Islam? Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan hadis sebelumnya. Maksud kalimat tersebut adalah amalan apa yang terbaik di dalam Islam. Saya sengaja tidak memilih redaksi seperti maksud kalimat ini dalam hadis sebelumnya.
agar tidak terlalu banyak kalimat yang dihapus, dan juga keberagaman maksud kalimat seperti ini mencakup jawaban dari yang bertanya. Ada yang berpendapat bahwa kedua pertanyaan itu intinya sama, namun bentuk jawabannya berbeda. Dikatakan kepada orang yang berpendapat demikian, jika engkau perhatikan dengan seksama kedua maksud kalimat di atas, akan jelaslah perbedaan di antara keduanya. Namun, boleh juga digabungkan dengan mengatakan bahwa kedua pertanyaan tersebut saling terkait. Sebab memberi makan adalah suatu keniscayaan bagi selamatnya tangan, dan memberi salam merupakan keselamatan lisan. Demikian ditegaskan oleh Al-Karmani. Sepertinya ini diarahkan kepada maknanya secara umum. Akan tetapi mungkin juga jawabannya berbeda karena perbedaan isi pertanyaan yang berhubungan dengan keutamaan. Apabila Anda perhatikan baik-baik, tentu berbeda antara kata al-afdol yang paling utama dan kata khair yang paling baik. Al-Karmani berkata, keutamaan berarti banyaknya pahala, kebalikan dari sedikit pahala. Sementara kebaikan maknanya adalah manfaat, kebalikan dari keburukan. Adapun kata yang pertama ditinjau dari sudut kuantitas, sedangkan kata yang kedua ditinjau dari sudut kualitas. Jadi keduanya jelas berbeda. Namun pendapat ini pun disanggah bahwa pembedaan seperti itu tidak mungkin sempurna kecuali apabila masing-masing dari dua perkara di atas dikhususkan kepada keistimewaannya masing-masing. Adapun jika masing-masingnya digabungkan dengan yang lain, maka pembedaan seperti ini dinilai kurang tepat. Tampaknya dalam hadis ini, lafaz khairun dianggap sebagai isim bukan af'al tafdil. Dan kalaupun kedua pertanyaan tersebut intinya dianggap sama, maka biasanya bentuk jawaban yang diberikan sesuai dengan kondisi si penanya atau para hadirin. Pada jawaban pertama, barangkali maksudnya adalah peringatan terhadap orang-orang yang dikhawatirkan akan gangguan tangan dan lisannya. Maka Rasulullah mengarahkan agar menahan tangan dan lisannya. Pada jawaban kedua diungkapkan sugesti terhadap orang yang diharapkan kedermawanannya dengan perkataan ataupun perbuatan. Lalu Rasulullah mengisyaratkannya kepada dua hal tersebut. Dikhususkan kedua perkara tersebut karena pada masa itu keduanya sangat dibutuhkan, dan karena ketika itu mereka sedang menghadapi krisis, serta untuk menyatukan hati mereka. Bukti lain adalah ketika pertama kali Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau menganjurkan kepada muslimin untuk melaksanakan kedua perkara tersebut, sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya dari Abdullah bin Salam dengan sanad yang sahih. Perkataan tut'imu, engkau memberi makan. Pada kata tut'imu ini diasumsikan adanya an masdariyah, yakni an tut'ima. Padanan kalimat ini adalah kalimat tasma'a bil mu'aidi. Engkau mendengarkan al-mu'aidi, seorang laki-laki dari Bani Kinanah, yakni an tasma'a bil mu'aidi. Hendaklah engkau mendengarkan al-mu'aidi. Memberi makan di sini meliputi juga menjamu tamu dan lain sebagainya. Perkataan wataqra'u, mengucapkan. Lafaz taqra'u adalah bentuk fi'il mudhari dari masdar al-qira'ah yang bermakna mengucapkan atau mengatakan. Menurut Abu Hatim As-Sijistani, lafaz yang benar adalah iqra' alaihi salam, bukan aqrihu as-salam. Jika dalam bentuk tertulis, barulah engkau dapat mengatakan aqrihu as-salam, yang bermakna buatlah supaya dia mengucapkan salam. Perkataan waman lam ta'rif maupun orang yang tidak engkau kenal, maksudnya janganlah engkau khususkan ucapan salamu itu kepada orang-orang tertentu saja karena kesombongan atau dibuat-buat. Namun ucapkanlah salam semata-mata untuk menghormati syiar Islam dan memelihara persaudaraan sesama muslim. Jika ditanyakan apakah kandungan hadis tersebut umum, termasuk di dalamnya orang kafir, munafik dan fasik, jawabannya
makna umum itu telah dikhususkan dengan dalil-dalil lain, atau bahwa larangan mengucapkan salam kepada non-muslim tersebut datang terakhir setelah diucapkannya hadis ini. Jadi hadis ini berlaku umum demi kepentingan persatuan dan persaudaraan. Adapun bagi orang yang meragukan keumuman hadis ini, maka perlu diketahui bahwa pada prinsipnya hadis ini tetap pada keumumannya hingga datang dalil yang mengkhususkannya. Catatan penting. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Amru bin Al-Haris dari Yazid bin Abi Habib dengan sanad yang sama seperti lafaz pertanyaan di atas. Namun lafaz jawabannya mirip seperti riwayat Abu Musa yang lalu. Sampai-sampai Ibnu Mandah mengklaim terdapat ittirab dalam hadis ini. Jawabannya, sanad kedua hadis di atas memiliki kesamaan yang salah satunya memiliki kesamaan lafaz dengan hadis Abu Musa. Kedua hadis tersebut memiliki syahid dari hadis Abdullah bin Salam sebagaimana yang telah lalu. Kedua, perawi sanad ini seluruhnya adalah penduduk Basroh, sedangkan seluruh perawi sanad sebelumnya adalah penduduk Kufah. Sementara kedua jalur sanad hadis sesudah hadis ini, maksudnya hadis nomor 13 mendatang yang diriwayatkan dengan dua sanad, seluruh perawinya adalah penduduk Basroh. Dengan demikian, telah terjadi sanad yang berantai secara berturut-turut dalam 3 bab ini. Hal ini termasuk salah satu keunikan dalam ilmu hadis. Sahabat sekalian, hadis ini mengingatkan kita bahwa Islam itu bukan hanya tentang ritual ibadah semata, tetapi juga tentang bagaimana kita hadir di tengah manusia dengan kasih sayang. Memberi makan bukan sekedar mengenyangkan perut, tapi menumbuhkan empati. Menebar salam bukan sekedar ucapan, tapi simbol persaudaraan dan doa kebaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dua hal sederhana namun agung ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari yang kecil, dari rumah kita, dari orang-orang terdekat, hingga meluas kepada sesama muslim, bahkan masyarakat luas. Jazakumullah khairan telah menyimak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.